akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD. Perkenankan saya akan membacakan biografi singkat beliau. Bapak Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD, lahir di Yogyakarta tahun 1965, pendidikan formal. Beliau adalah guru besar termuda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UGM tahun 2006. Kemudian beliau mengambil PhD di University of Melbourne, Australia tahun 2001. Untuk gelar master beliau diperoleh di University of Birmingham, UK, 1993, dan beliau luar biasa sebagai cum laude untuk gelar sarjana di Fakultas Ekonomi UGM tahun 1989. Prestasi beliau adalah saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Teknologi periode 2019 sampai 2023. Kemudian beliau juga peringkat 13 top Scientist Indonesia versi Webometrics September 2017. Kemudian peringkat keempat penulis atau peneliti Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau dari Kemenristek Dikti September 2017. Berbagai penghargaan pernah diraih baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian biasa beliau adalah penulis 55 buku dengan 10 buku best seller. Salah satu bukunya adalah Mahir Menulis, Kiat Jitu Menulis, artikel opini, kolom, dan resensi buku, serta buku yang berjudul Mudah Menulis Buku. Nah, ini tips praktis untuk pemula. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD, untuk menyampaikan materi. Dunia pendidikan dan literasi nasional menyongsong era Society 5.0. Kami persilakan Bapak untuk masuk ke dalam forum. Sudah di-share. Monggo Bapak silakan. Terima kasih. Halo, sudah dengar suaranya Pak Arifin? Pak Nurdin? Dengar jelas Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semua, Om Swastiastu. Saya kira tadi Mas Erani sudah bicara banyak tentang literasi dari sudut pandang keluarga ya, dan juga environment, ini penting. Nah, saya akan fokus nanti terutama bagaimana menumbuhkan literasi dan juga meningkatkan soft skill menulis. Dan harapannya nanti juga Anda menguasai dan memahami bagaimana teknik atau tips praktis menulis, karena saya yakin masih banyak yang pemula yang mengikuti acara ini. Saya lihat tadi yang ikut sudah lebih dari 200 orang dari berbagai macam penjuru Indonesia dan dunia. Saya kira saya akan langsung saja. Saya langsung saja ya Pak Nurdin ya, karena waktu. Ada 6 literasi dasar di era industri 4.0. Mohon maaf Bapak, nanti Bapak dipersilakan sampai dengan 11.25. Iya, makanya saya langsung saja. Ada 6 literasi dasar di era industri 4.0. Pertama, literasi baca tulis. Kemudian literasi numerasi, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menghitung dalam kehidupan sehari-hari dan juga kemampuan menyelesaikan masalah. Literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini saya nanti akan fokus terutama di literasi menulis khususnya. Bagaimana mengembangkan baca dan tulis itu sejak dini, sejak anak-anak. Ya, karena tidak mudah tentunya. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah disebut oleh Pak Nurdin, salah satu buku saya yang bestseller, judulnya adalah Mahir Menulis. Bagaimana menulis artikel opini, kolom, dan resensi buku. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa dosen, guru, mahasiswa, siswa, widya eswara itu kemampuan menulisnya rendah? Pertama, budayanya itu budaya lisan, bukan tulisan. Jadi ngajar itu di mana-mana, jadi Satria Nusantara, diundang kemana-mana, tapi nggak pernah nulis, tidak pernah dibukukan, tidak pernah dijadikan suatu tulisan. Ya, jadi lebih banyak ngomong.
lebih banyak berbicara, lebih banyak presentasi daripada menulis. Itu salah satu yang kita perlu kurangi atau kita alihkan menjadi bagaimana writing tadi ya. Kemudian yang kedua, penyebab kedua itu perlu extra effort, padahal kontraprestasi tidak secepat dibandingkan ngajar. Jadi kalau guru dan dosen itu bisa ngajar di mana-mana, jadi Satria Nusantara tadi gitu loh. Tapi kalau sudah nulis, kalau sudah ngajar 2 mata kuliah atau 2 mata pelajaran yang sama dalam 1 tahun, harusnya sudah jadi 1 buku tuh. Nah itu saya kira nanti yang harus kita kembangkan agar guru-guru dan dosen di sini itu terinspirasi. Yang penting lagi karena ini ada banyak kepala sekolah, dekan, rektor, ketua STE barangkali saya lihat ada dari Kalimantan Barat. Apa kabar Pak? Nah ini pentingnya ini Pak, insentif dari kantor Anda itu harus ada, baik itu yang koin maupun yang poin. Jadi saat ini untuk menjadi guru besar itu minimal PUM Anda, poin Anda itu mencapai 850. Nah, orang nggak akan pernah jadi guru besar di Indonesia saat ini apabila Anda tidak pernah menulis, tidak pernah publikasi. Nah, makanya kita tambahkan sekarang poinnya. Jadi harus ada insentif dari lembaga. Berapapun jumlahnya dozen millimeter. Tapi bagaimana agar lembaga itu memberikan insentif bagi dosen maupun guru untuk menulis. Baik itu menulis di media massa maupun menulis buku. Yang keempat, rendahnya minat penelitian dan publikasi hasil penelitian. Ini kecenderungan teman-teman dosen dan peneliti ini. Kalau sudah selesai meneliti ya sudah selesai gitu. Padahal ada kewajiban memasarkan, mensosialisasikan, menghilirkan riset itu agar industri atau masyarakat tahu apa yang kita teliti. Dan biasanya kalau mahasiswa dan guru ini hanya menulis kalau mau naik pangkat nih. Guru terutama, guru dan dosen itu baru mau nulis kalau harus naik pangkat dari asisten ahli, jadi lektor, dan seterusnya. Jadi kalau nggak naik pangkat itu nggak terpaksa dalam tanda petik menulis. Gitu. Dan yang ketiga, tidak tahu bagaimana caranya menulis artikel, buku, atau karya ilmiah. Nah, pada hari ini saya mencoba untuk memperkenalkan itu, bagaimana how to write an article, how to write a books, ya, dan juga karya ilmiah lainnya. Nah, tantangannya di sini sebenarnya Pak Nurdin dan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita memiliki 83 PTN dan 3068 PTS. Tapi tidak punya banyak publikasi. Jumlah peneliti pun sedikit. Kalau kita lihat ini ya, jumlah peneliti kita ya dengan kualifikasi yang S2 itu 59% itu S2 atau master. Yang S1 masih 12%. Sedangkan yang S3 itu hanya 26%, bayangkan. Ya, jadi kalau Anda penyandang gelar S3, Anda adalah endangered species di Indonesia. Makhluk langka karena hanya sekitar 26% dari total populasi peneliti di Indonesia. Dan peneliti Indonesia biasanya saya plesetkan gini Pak Nurdin dan kawan-kawan, biasanya peneliti itu pendapatannya nggak banyak, namun pendapatnya yang banyak. Pendapatnya tuh banyak, tapi tulisannya pendapatannya tidak banyak. Biasanya begitu, Mas. Nah, inilah potret daya saing dan penguasaan iptek Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita lihat peringkat kita itu ada di peringkat ke-48 dari 239. Yang ini yang mau saya tunjukkan adalah tren masih rendahnya publikasi ilmiah Indonesia pada jurnal internasional. Selain itu juga masih kurangnya dukungan universitas dan lembaga-lembaga riset di negeri ini dalam membantu masalah utama yang dihadapi oleh industri atau Indonesia pada umumnya. Minimnya haki, rendahnya riset yang berorientasi industri, minimnya publikasi dosen dan peneliti, itulah fakta-fakta yang perlu diatasi oleh semua orang, kementerian terkait maupun kita semua. Ya, jadi itu problem yang terbesar itu. Padahal kalau kita lihat kisah sukses Jepang, Korea Selatan, itu ditopang oleh kemitraan antara universitas dan industri yang mendukung pengembangan sistem inovasi nasional. Nah, ini dia yang kita missing in action. Saudara-saudara, saya highlight ini data dari Ristek BRIN atau Ristek Dikti dulu ya. Kalau kita lihat ada peningkatan publikasi ilmiah sejak tahun 2015 di Indonesia. Dan tapi kalau kita lihat dominasi dari PTN yang berbadan hukum itu masih dominan. Publikasinya dominan, diikuti ternyata yang mulai melonjak itu adalah perguruan tinggi swasta ini, yang sudah memiliki pertuan PTN BLU.
ya, yang BLU itu disalib oleh PTS sejak 2018. Sudah sejak 2016 ini melebihnya. Dan kalau kita lihat tadi yang PTNBH tadi siapa? Jadi kalau kita lihat dokumen yang ada di BRIN ya maupun di Ristek BRIN ya, jumlah publikasi yang masuk dalam Scopus itu masih didominasi oleh kebanyakan oleh PTN. Coba Anda lihat nih, UI, ITB, UGM, ITS, IPB, UNER, Universitas Brawijaya tadi Mas Erani dari Brawijaya, terima kasih tadi sudah menyebut bahwa dan mengapresiasi bahwa salah satu orang yang menginspirasi dia itu adalah saya. Nah, itu berkat provokasi saya di Unibro dulu, Pak Nurdin. Jadi saya diundang khusus di Fakultas Ekonomi Unibro, Pak Irani waktu itu saya kira sebagai wakil dekan yang meminta saya untuk menyebarkan virus menulis. Bukan virus corona nih, virus menulis. Bagaimana virus menulis itu disebarkan. Ya, demikian juga Haki ini. Coba lihat, Haki ini masih didominasi oleh PTN yang itu saja. Jadi kalau Anda lihat PTN dan lembaga yang aktif dalam publikasi dalam jurnal yang Scopus maupun juga Haki itu masih lembaga yang itu saja. Ya, 10 besar itu tidak banyak berubah. Istiqomah itu Pak Nurdin. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi kalau di rumah saja takutnya. Nah, saya kemudian mengembangkan ini Pak Nurdin dan Bapak Ibu sekalian, Writing for Indonesia dengan kegiatan Indonesia Menulis. Jadi saya kalau ditanya teman-teman mulai kapan menulis, saya mulai menulis ketika masih mahasiswa S1, masih semester keempat. Menulis artinya menulis artikel di koran yang itu berbayar, yang itu tadi mendapatkan honor ya. Sebelumnya biasanya sudah menulis tuh. Jadi salah satu yang mungkin Bapak Ibu guru dosen perlu kembangkan sejak SD, SMP, SMA kita dorong literasi menulis tadi. Kita dorong siswa kita agar mencintai menulis. Ya, jadi ini sudah saya mulai nih, mulai 86 itu tadi publikasi di koran tadi. Dan sejak itu saya minimal itu untuk harian atau koran Kompas atau Bisnis Indonesia itu minimal 1 artikel per bulan. Untuk Investor Daily saya nulis kolom biasanya atau Kedaulatan Rakyat setidaknya 1 artikel per bulan. Nah, dari sini sudah bisa dihitung nih Pak Nurdin sejak 86 berapa karya saya. Karena ini per bulan ini. Dan itu waktu itu menulis karena saya sempat berangkat ke Inggris ngambil S2 dan tidak digaji oleh pemerintah. Jadi menulis itu waktu itu awalnya itu karena terpaksa, aji kepepet karena nggak punya gaji. Masih capek gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya per tahun saya minimal saya paksa diri saya untuk menulis 1 artikel di jurnal internasional. Buku Pak Nurdin minimal tuh 3-4 buku per tahun. Saya bisa tadi kecepatan menulis itu artikel opini atau kolom tadi itu antara 30 sampai 60 menit bisa selesai. Jadi seperti Mas Erani tadi, saat ini karena sebagai rektor waktu menulis itu adalah traveling. Jadi pada waktu traveling dengan pesawat itu saatnya saya menulis. 30-60 menit Jogja Jakarta selesai 1 artikel, begitu mendarat langsung kita kirim ke ke koran atau majalahnya. Kalau buku paling cepat Pak Nurdin dan kawan-kawan Nyala Nesia ya namanya, Nyala Nesia ya Pak. Itu 1 bulan saya bisa selesai 1 buku. 1 bulan selesai. Ya ini makanya tadi kok bisa pertanyaannya. Nah nanti lihat yang berikutnya, jangan kemana-mana. Apa motivasinya? Jadi kalau kita lihat perintah membaca dan menulis itu jelas oleh Allah diwajibkan di dalam surat ini ya. Ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Iqra itu dibaca 2 kali nih. Ya, bacalah. Jadi yang harus kita lihat itu baca dan baca ulang, direnungkan sampai Anda paham tentang topik itu. Ya, read and reread until you understand thoroughly about the topic. Nah, itu saya kira yang pertama. Yang kemudian kalau Anda mulai menulis sesuatu, itu cara yang paling gampang adalah sekarang dengan search. Maka risetlah tentang topik itu. Cari kata kuncinya.
Ya, kemudian mengajar tadi, mengajar manusia, mengajar orang lain, saya kira guru dan dosen tadi, ya, dengan perantaraan kalam. Nah, kalam ini sudah jelas dengan pena, ya, dengan tulisan. Ini yang kewajibannya tadi. Ya, Pak Nurdin ini waktu kemarin saya umroh nih di tahun 2019 saya di Tanah Suci. Dan tadi ikro itu bacalah itu betul-betul menjadi salah satu bagian penting dari kemampuan untuk menulis. Anda nggak akan bisa menulis tanpa baca. Jadi bacalah dulu, ikro lah. Nah, manfaatnya apa? Tadi saya ini ketika saya di Tanah Suci ini Pak Nurdin, banyak orang tuh ketemu saya, bahkan di depan makam Rasulullah, itu ada yang mengenali saya. Prof Mudrajat ya, saya memakai buku Bapak. Saya minta selfie boleh nggak? Itu di depan makam Rasulullah barangkali. Saya ketemu orang itu di luar negeri, di Amerika, di New York, di Eropa, di Paris, di Seoul, di apalagi di negara-negara ASEAN ataupun Eropa, ya selalu ada orang yang menyapa saya, baik itu mantan mahasiswa atau orang yang menggunakan buku saya. Nah, sehingga kalau tadi Pak Nurdin menyampaikan saya pernah menempati peringkat ke-5 sebagai penulis terkemuka di Indonesia versi Kemenristek Dikti berdasarkan Science and Technology Index, ya itu dilihat paling banyak itu dari citation ini, paling banyak itu citation ini, ya mereka melihat itu dari sitasi, berapa banyak orang mensitasi karya kita. Jadi alangkah indahnya, alangkah senangnya kalau orang nulis skripsi atau tesis apapun itu ada kutipannya Kuncoro gitu loh. Jadi itu biasanya orang mengkutip tadi dari surname saya, dari nama yang kedua, ya Mudrajat Kuncoro, biasanya Kuncoro tahun berapa. Nah itu yang pertama. Demikian juga Webometrics pernah mencatat saya dalam daftar ilmuwan terkemuka di Indonesia, pernah peringkat ke-20 tahun 2016, peringkat ke-13 tahun 2017. Dan kemudian majalah Intisari itu menempatkan saya bersama 8 ilmuwan terkemuka di negeri ini. Dan saya satu-satunya yang dari humaniora. Pak Nurdin saya satu-satunya yang dari IPS, Pak. Yang lainnya itu ini adalah fisikawan ini, ahli fisika ini, yang dari LIPI, ya dan lain-lain. Nah, kalau di dalam ini makanya di dalam ilmu sosial, alhamdulillah selama ini bisa ini citation-nya, kemudian ini high index-nya yang tertinggi. Nah, Anda bisa baca dari Google Scholar ya, makanya saya anjurkan Bapak-bapak guru maupun ketua STIE, ketua dekan maupun juga kalau Anda ada rektor yang ikut menyaksikan acara ini, saya wajibkan sekarang di Universitas itu semua dosen itu harus punya Google Scholar account, ya sehingga kita bisa langsung melihat karya-karya kita. Tapi jangan lupa ketika Anda menyantumkan di Google itu email institusi Anda, ya email institusinya harus ditampilkan. Kalau UGM ya UGM, kalau trilogi ya trilogi gitu. Nah, kalau kita lihat sejak tahun 2015 ini citation saya, dan ternyata yang paling banyak dikutip itu adalah buku daripada artikel. Ini buku saya yang judulnya Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi ini, Pak Nurdin. Jadi kalau mau ngadakan tadi workshop penelitian metodologi riset, ini yang paling dikutip apapun skripsinya, tesis, disertasinya pasti ngutip buku ini gitu. Jadi kayak Coca-Cola aja. Jadi apapun topik risetnya biasanya dikutip ini. Kemudian metode kuantitatif, karena saya membahas semua jenis metode kuantitatif yang dikenal dalam dunia persilatan. Nah, ini terdua buku ini yang paling banyak, dan seterusnya. Nah, yang pertanyaan yang kedua, itu seringkali muncul gini nih Pak. Apa bisa sih kaya dari menulis gitu? Apa iya sih ada penulis Indonesia yang hidupnya dari menulis? Nah, pertanyaan itu sering muncul. Nah, ini saya bahas di buku ini. Mudah menulis buku, tips praktis untuk pemula. Nah, saya belajar dari pengarang novel Harry Potter, namanya J.K. Rowling. Ya, jadi dari satu novel Harry Potter and the Goblet of Fire, dia memperoleh royalti itu 2,97 juta US dollar atau kurang lebih 30
miliar rupiah itu dari satu novel. Padahal dia sudah nulis 7 novel. Bayangkan. Ya, dan itu selain itu pendapatan kotor dari film pertama, kan novel tadi difilmkan itu Pak Nurdin. Ya, pendapatan kotor dari 4 film perdana Harry Potter itu mencapai 47 triliun. Nolnya 12. Lalu lisensi dari taman atraksi Wizarding World itu juga menghasilkan 60 sampai 80 juta dolar Amerika. Ya, jadi pendapatan Joe dari buku dan sebagainya tadi itu mencapai 2,2 miliar. Dan majalah Forbes sekarang melaporkan Joe atau J.K. Rowling ini adalah penulis terkaya di dunia. Dan juga sekaligus dermawan. Ini yang harus kita catat ini. Jadi kalau Anda mau kaya tadi, jangan lupa Anda harus juga banyak sodakoh atau infak. Karena donasinya mencapai at least 160 juta US dollar nih dari Joe atau penulis buku Harry Potter ini. Sehingga saat ini kekayaan J.K. Rowling melebihi Ratu Elizabeth. Sehingga dia dinobatkan sebagai Author of the Year and Lifetime Achievement Award, British Book Award, dan seterusnya. Macam-macam nih. Book Bestseller Association Author of Year, dan seterusnya. Oke, kalau orang Indonesia ada nggak penulis Indonesia? Ada. Silakan nanti lihat, ini salah satu novel juga, ya, Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman Ensirasi, seorang novelis yang menulis ayat cinta yang berpredikat mega bestseller sampai dengan akhir tahun 2006 itu terjual 240.000 eksemplar. Retailnya hampir mencapai 500 juta hanya dalam waktu 2 tahun. Artinya penghasilannya sekitar 25 juta per bulan. Radit mungkin Anda pernah melihat filmnya juga nih. Kambing Jantan, ya, Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, dan seterusnya. Ini novel dari Raditya Dika yang mampu menembus royalti sampai angka di atas 100 juta per tahun. Jadi ada, bisa hidup dari menulis minimal, bisa hidup nyaman dari menulis. Orang bertanya, kalau Pak Mudrajat penghasilannya berapa? Saya cerita dulu ini Pak Nurdin, ya. Ketika saya S1 ya, saya itu membiayai kuliah saya dari nulis artikel di koran dan majalah sejak semester 4 di FIUGM waktu itu. Ya, sejak semester 4 itu saya sudah tidak minta uang kepada bapak ibu saya. Bapak ibu saya, kebetulan bapak saya seorang guru besar di Fakultas Geografi UGM, ibu saya punya toko bunga. Nah, dua-duanya kalau dari segi keuangan itu mampu, tapi saya sudah sejak semester 4 itu saya itu mandiri dalam hidup ini, gitu, membiayai kuliah saya sendiri. Ya. Nah, berapa penghasilan saya dari royalti buku? Tergantung jenis buku dan penerbitnya. Pengalaman saya, royalti itu berkisar antara 15-20% dari harga jual buku. Dan biasanya kalau untuk pemula, royalti hanya diberikan sebesar 10%. Kalau Anda nulis e-book, itu lebih besar. Pengalaman saya lebih dari 50% kalau e-books. Karena penulis kan nggak perlu desain cover, nggak perlu nyetak di kertas, ya. Jadi e-books kita bisa mendapatkan royalti di atas 50%. Nah, ada lagi yang ini harus kita perhatikan. Bayar di muka atau di belakang itu royalti itu. Karena ada yang dibayar di depan, semua dibayar di muka, atau dikasih panjer, lalu sisanya nanti tergantung hasil penjualan. Nah, saya menerima satu buku itu 30 juta, bahkan pernah 200 juta dari satu buku. Ini salah satunya Pak Nurdin, buktinya ini. Ini 100 pas menerima buku ini saya menerima 100 juta. Dan cash ya, tidak ditransfer waktu itu. Jadi saya abadikan ini. Fotonya saya abadikan Pak Nurdin karena ini bukan hoax tapi betul-betul terjadi. Dan satu ikat gini itu 10 juta. Ya. Jadi kemudian sampai hari ini saya baru menulis 56 buku. Ini beberapa judul bukunya. Dan kemudian dari buku itu saya juga mendirikan, saya investasikan dalam properti ini. Kos-kosan, ya kecil-kecilan Pak Nurdin, cuma 24 kamar. Ini rumah saya, dan ini tadi adalah homestay 13 kamar, dan tingkat huniannya sebelum pandemi itu 99% tiap hari. 99% tiap hari Pak Nurdin. Ya, jadi silakan nanti Anda buka di sini. Kalau Anda ke Jogja mau cari homestay yang murah, meriah, bersih dengan kualitas hotel bintang 3, lihat ini Red Doors Plus Avandi Kejayaan. Oke, ya. Jadi mohon maaf ini tanpa ada maksud sombong dan ria. Saya hanya ingin mendorong Anda. Ya, jadi
dan terinspirasi tadi. Jadi doanya jangan minta kaya, tapi pas-pasan aja, pendapatannya pas. Pas pengen bisa beli gitu loh Pak Nurdin. Pas pengen tuh bisa beli, itu yang penting gitu. Nah, mau nulis di mana? Menulis di koran, kalau artikel opini di halaman berapa itu? Halaman 4 atau halaman 6 ya. Biasanya 4 sampai 5 halaman dengan 2 spasi. Kalau menulis kolom saya biasanya 2 halaman dan 1 spasi. Kalau jurnal ilmiah itu 20 sampai 30 halaman dengan 2 spasi. Kalau buku minimalnya itu 100 halaman 2 spasi. Biasanya gitu, atau 1,5 spasi tergantung penerbitnya. Saya berikan tips sedikit ya. Nanti silakan lihat ini Pak Nurdin di buku Mahir Menulis. Bapak Ibu nanti silakan menghubungi Pak Nurdin untuk mendapatkan buku-buku saya dengan special diskon dari penerbit. Ya, jadi kalau menulis artikel opini, artikel opini itu apa? Tulisan yang menekankan pada pendapat Anda tentang suatu fakta, suatu data atau kejadian berdasarkan analisis subjektif Anda sendiri. Ya, jadi biasanya tidak terlalu panjang, hanya 4 sampai 6 halaman kuarto spasi ganda. Dan tipsnya tadi, galilah ide dulu. Biasanya orang itu nggak punya ide atau bingung nulis itu mulai dari mana. Jadi cari dulu, cobalah analisis yang menurut Anda tema yang paling seksi saat ini, paling in, paling terkini. Ya, kemudian lakukan searching saja di Google dengan kata kuncinya apa. Diskusikan dengan orang atau lakukan focus group discussion, pasti jadi analisis yang menarik tadi ya. Lalu kalau Anda pemula, bikin kerangka tulisan secara rinci, bikin outline atau GBHN, garis-garis besar haluan nulis, dan kumpulkan data maupun referensi yang relevan ya. Itu tips sederhana. Nah, untuk buku ini perlu sesi yang agak panjang nih Pak Nurdin. Kalau dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak bisa, nanti mungkin dengan Universitas Batik, dengan istri Anda dan juga teman-teman yang lain di Solo, saya kira bisa lebih detail ya bagaimana menuangkan ide menjadi kalimat, menjadi paragraf, akhirnya hingga bab dari suatu buku. Ya, Bapak Ibu bisa membaca nanti buku yang judulnya Mudah Menulis Buku. Ya, nah ini yang paling penting. Bagaimana memulai menulis dari ide hingga tulisan. Ya, saya kadang-kadang itu terinspirasi nulis itu Pak Nurdin, itu karena diundang sebagai pembicara oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, menteri, ya, DPRD, DPD RI, DPR RI, ya, atau mahasiswa, seminar mahasiswa. Topiknya aktual, apa saja. Contohnya ini misalnya, ya, topik tentang ketimpangan. Ya, kalau Anda ini waktu itu saya terinspirasi kemudian nulis di Harian Kedaulatan Rakyat. Kenapa? Karena ketimpangan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat, DIY ini, ternyata paling tinggi se-Indonesia sampai hari ini. Sampai hari ini itu tertinggi. Ya, makanya kemudian saya tulis itu. Nanti silakan Anda lihat, ketimpangan DIY Mudrajat pasti tertinggi. Nah, itu mengapa ketimpangan DIY itu tinggi ya? Bahkan tertinggi di Indonesia. Ada apa di balik angka itu? Nah, itu salah satu upaya untuk mencari tadi ya. Anda bisa melakukan search engine di www.37.com dengan kata kuncinya tadi, Gini rasio atau ketimpangan DIY, ketimpangan Jawa Timur, ketimpangan Solo, Pak, Surakarta, itu ada datanya pasti. Ya kan? Nah, yang kedua sekarang berikutnya, bagaimana memulai menulis buku. Nah, orang tidak akan bisa menulis buku itu tanpa baca. Jadi baca dulu. Tekniknya adalah membaca kilat atau speed and effective reading. Speed but effective reading. Anda membaca cepat, tetapi dengan kadar pengertian minimal 90%. Caranya gimana? Pertama, lakukan survei tentang buku itu, ya, atau topik yang Anda mau tulis tadi. Ya. Kemudian question, tanyalah. Anda pun nyari apa sih dari buku itu atau artikel itu? Baru baca, baru recite, baru kutip, baru direview. Mana yang relevan, ya, itu caranya tadi. Bagaimana kita agar membaca itu dengan motivasi penuh, tidak hanya baca kemudian menyublim dengan sukses lupa. Biasanya begitu, ya. Nah, kemudian juga seberapa lama Anda mengingat? Ini menurut hasil penelitian dari Ross dan kawan-kawan, rata-rata manusia itu mengingat 20% dari yang kita dengar. 30% dari apa yang kita baca, 40% dari apa yang kita lihat prosesnya. Jadi kalau melihat dengan mata kepala sendiri, itu pasti Anda 40% ingat. 50% dari apa yang kita katakan.
Ya, 60% dari apa yang kita kerjakan. Tapi kalau Anda lihat, dengar, katakan, dan kerjakan, maka 90% itu akan nyantol, akan ingat, akan terpatri di memori Anda. Ya, ini juga penting itu supaya kita tidak mudah lupa. Bagaimana caranya tadi? Lihat, dengar, katakan, kerjakan. Nah, mana Anda tidak akan lupa. Nah, bagaimana merencanakan isi buku itu dengan menulis GBHN ya. Pertama yang harus kita cek itu kalau Anda nulis buku, target pembacanya itu siapa sih? Gunakan mind map, lalu gunakan GBHM dan anatomi struktur buku. Saya persatu ya. Ini target pembaca. Misalnya buku ini, dasar-dasar ekonomi bangunan. Dan ini yang lebih advance ini, ekonomi bangunan, masalah kebijakan dan politik ya. Nah, nomor 1 itu targetnya apa? Oh, targetnya ini buku teks nih. Targetnya adalah dosen dan mahasiswa. Lihat dulu mata kuliahnya apa. Itu pasti ada yang meminta nanti, Pak Nurdin dan kawan-kawan. Jadi lihat mata kuliah apa yang Anda ajar ya. Lihat mata kuliah itu menggunakan buku referensi apa, buku teksnya. Dan biasanya buku referensi yang dipakai itu adalah buku referensi dari luar. Tidak ada data Indonesianya. Literatur asing. Nah, itu dia. Jadi kenapa saya fokus ke buku teks dari 56 buku itu, saya kira 60-70% itu adalah buku teks yang ada mata kuliahnya di ekonomi maupun di sipol maupun di manajemen. Ya. Yang kedua adalah misalnya kita mau menembak segmen Pemda nih. Pemda itu jumlahnya berapa? Kalau provinsi sekarang 34, ya, kabupaten kota 398. Kota ada 93. Nah, minimal bupati, wali kota, gubernur, plus anggota dewan, plus kepala dinasnya, itu adalah target kalau kita nulis buku tentang otonomi daerah, pembangunan daerah, perencanaan daerah. Nah, itu. Jadi saya selalu lihat ini mau pasarnya di mana nih segmennya. Ya. Nah, ini contoh yang tadi ya, segmen akademisi, misalnya buku perencanaan daerah. Ya, saya percaya dengan teori Sayce yang mengatakan supply creates its own demand. Ya, Jean Baptiste Sayce, seorang ekonom klasik, itu mengatakan penawaran itu akan menciptakan permintaannya. Jadi kalau ada yang menulis buku, itu ada yang meminta buku itu, asal ada mata kuliahnya. Jadi asal ada mata kuliahnya pasti ada demand, akan laku gitu. Jadi kalau penerbit itu tutup mata kalau asal ada mata kuliahnya. Dan pasti mau memasarkan dan mempublikasikan buku Anda. Yang penting untuk dilakukan juga bagi pemula itu adalah menggunakan GBHN, garis-garis besar haluan tulis. Ya, Anda misalnya ini buku Ekonomi Indonesia. Ini apa sih mau ditulis itu disarikan di sini. Ya, misalnya sektor real dianalisis dengan lihat gejala eksternal, faktor internalnya, ada kebijakan fiskal, moneter, perbankan, industri, perdagangan, dan kebijakan daerah misalnya. Ini yang saya tulis di buku ini. Untuk buku ini. Yang kedua, untuk buku strategi meraih keunggulan kompetitif di era industri 4.0, itu saya menggunakan mind map istilahnya. Mind map itu apa? Mind map itu peta pikiran, ya, peta pikiran mau apa sih? Jadi garis besarnya sebenarnya ada 3 bagian besar. Analisis lingkungan strategi, memformulasikan strategi, lalu mengimplementasikan strategi. Nah, dari situ dituangkan dalam bab-bab yang lebih rinci, ya, termasuk evaluasi kinerja, ya, dan segmennya tadi misalnya segmen praktisi bisnis maupun calon pengusaha maupun akademisi ini. Ini contohnya. Nah, untuk anatomi struktur buku itu orang pertama kali itu melihat apa? Anda pertama kali kan melihat ini cover buku depan dulu, itu wajah. Ya, jadi wajah yang di depan itulah yang paling pertama kali dilihat, yang mencerminkan isi buku. Makanya desain cover itu harus yang menarik minat baca. Dan saya biasanya Pak Nurdin, saya minta itu spesialis, apakah itu dosen atau ahli layout atau desain cover untuk merancang cover buku saya. Ya, kemudian front matter, jadi ada kata pengantar menteri, rektor, dirjen, pengusaha atau tokoh dalam bidang itu akan sangat membantu orang untuk tertarik. Kata pengantar penulis itu uraiannya adalah tentang latar belakang buku itu, ditulis untuk apa, mengapa penting, jenis bukunya, siapa target pasarnya, lalu isi. Nah tadi pertanyaan mendasar tuh buku itu berapa bab sih, berapa tebel, nggak ada pedomannya, ya, nggak ada pedomannya.
Yang ada adalah tadi kita mau membahas buku itu dari angle apa, ya, dan itu judul tadi harus mencerminkan isi. Pak Nurdin biasanya saya tuh terakhir menulis judul itu setelah buku itu selesai, baru saya pilih judulnya apa yang lebih mencerminkan isi buku itu. Dan tebal buku itu minimal saat ini 150 halaman dengan 1,5 spasi. Biasanya penerbit itu nggak mau kurang dari itu karena terlalu tipis. Di atas 500 juga nggak mau Pak Nurdin karena terlalu tebal dan mahasiswa atau pembaca nanti nggak mampu beli karena terlalu mahal. Ya, dan bagian akhir biasanya buku yang bagus itu ada daftar pustaka dan indeksnya. Nah, itu yang paling penting. Di back cover jangan lupa dicantumkan biodata Anda sebagai penulis dan juga komentar para tokoh atas buku itu. Nah, ini biasanya yang perlu kita cermati dari struktur analisis anatomi struktur buku. Nah, bagaimana menulis buku teks? Saya menulis banyak buku teks. Mohon maaf, Prof. Ya. Mudrajat. Ya. Boleh 1 menit lagi gitu? Oke, ya. Jadi kalau terima buku kasih. teks biasanya tadi saya mengajar mata kuliah yang sama selama 2 semester berturut-turut. Aculah silabi mata kuliah tertentu, buat lecture note-nya pada semester 1, sempurnakan jadi embrio buku pada semester 2, dan kirim penerbit pada semester 3. Nah, yang terakhir Pak Nurdin, managing your time to write. Nah, tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Erani ya, tapi saya coba untuk lebih down to earth. Kalau kita lihat tadi ya, coba 24 hours, how many hours do you spend for writing? Bisa nggak kalau Anda pemula, sisihkan waktu itu minimal 2 jam sehari untuk menulis. Manfaatkan waktu dalam perjalanan, apalagi waktu weekend. Ya, waktu liburan Sabtu Minggu itu coba dimanfaatkan. Ya, karena sudah jelas sih Rasulullah mengatakan manfaatkan 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu tiba, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sehingga tadi kalau Anda bikin metrik ya, ini mendesak atau tidak mendesak kegiatan apapun ya, penting atau tidak penting, coba kalau di list ya, misalnya tadi yang mendesak ujian besok, teman sakit parah, PR harus selesai hari ini, ya berarti itu problemnya apa? Dalam praktek Anda tuh suka menunda. Yang kedua adalah tadi dipaksa jalan-jalan dengan teman, main di kafe, ngobrol di kafe, telepon nggak penting, wah itu kemudian tadi yes man karena Anda nggak bisa nolak. Tidak mendesak dan penting tadi. Olahraga ini misalnya yang ini ya biasanya cenderung pemalas. Yang satunya lagi adalah pandai menentukan prioritas. Ini makanya perlu prioritas tadi, mana yang penting, mana yang tidak mendesak, mana yang tidak penting ya. Dan yang penting itu proses, saudara-saudara. Jadilah yang terbaik dalam hidup ini, jangan hanya business as usual atau aktivitas rutin. Dan bagi guru dan mahasiswa, dosen ya penting ini keluar dari zona P6, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah itu dia, agar tidak jadi dosen ngomongin sak dus duitnya 1 sen. Dan Jumangkah tekan tumandang tadi, sekali melangkah berupayalah sekuat tenaga sampai tuntas. Sekali Anda mau menulis tadi, itu tuntaskan sampai Anda selesai. Oh ini sudah saatnya berakhir, sudah saatnya selesai. Maka tutuplah artikel Anda tadi ya. Dan saya tutup dengan video sebenarnya yang tadi, tapi sempat nggak ini Pak Nurdin tadi. Jadi hidup ini memang tidak mengharuskan kita itu menjadi yang terbaik, tapi berusaha yang terbaik dalam hidup ini. Dan kepinteran itu bukan urutan keberhasilan nomor 1, tapi nomor 21. IQ, IPK itu urutan keberhasilan nomor 21. Sekolah di sekolah favorit urutan keberhasilan nomor 23. Lulus dengan nilai terbaik, cum laude itu belum tentu berhasil juga dalam hidup. Itu urutan keberhasilan nomor 30. Ya, nah yang penting apa? Nomor 1 jujur, disiplin. Nah ini dukungan pasangan hidup juga penting ini Pak Nurdin. Bekerja lebih keras daripada yang lain, disiplin. Jadi semua penulis itu penting ini disiplin. Makanya penting disiplin waktu, dan tadi mencintai apa yang Anda lakukan. Ya terakhir saudara-saudara sekalian, di kala pandemi itu seringkali orang mengeluh, ya Allah, apakah gerangan krisis ekonomi dan pandemi yang sedang menimpa kami? Allah menjawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisa'i minal khofi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Takut apa? Takut terkena virus corona, muncul ODP dan PDP. Orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan. Ancaman kelaparan, nggak punya penghasilan.
Tapi muncul yang lain juga, ODP, ora duwe penghasilan, kekurangan harta, nggak punya pendapatan. Dan PDP, podo dadi pengangguran. Lalu juga jiwa tadi, korban meninggal itu di 215 negara mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Di Indonesia sudah lebih dari 49.771. Dan juga kekurangan buah-buahan tadi, apel Fuji, mandarin, bawang murah hilang dari peredaran. Kalau ada harganya melangit. Jadi inilah kebenaran dari ayat Allah. Makanya saya share ini sedikit ya Pak Nurdin. Ayat membuka rezeki. Wah, ini ilmunya mahal ini. Yang Muslim silakan dicermati dari surat, saya kutip dari surat Al-Maidah ayat 114. Kalau di dalam Injil ini doa Nabi Isa, doa Yesus Kristus yang memberi makan minum untuk orang 5.000 orang sampai orang yang ke 5.000 makanan itu masih sisa. Ya, diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Di Injil Perjanjian Baru tidak ada doanya, tapi peristiwanya ada. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur rasikin. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Turunkanlah rezeki yang kami tidak menduganya. Nah, amalkan itu sebelum Anda menulis, sebelum Anda menjemput rezeki. Saya kira demikian Pak Nurdin, karena anggota LKMD lebih kurangnya mohon dimaafkan. Lain kali mohon diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Prof. Mudrajat. Ada banyak yang saya catat nih. Terutama ini yang mungkin bagi kita umat Islam gitu ya. Iqra kan. Iqra ini kenapa ayat pertama yang diturunkan? Itu sudah barang tentu merupakan perintah Allah bahwa kita memang harus mendalami literasi gitu ya. Bacalah gitu. Nah, saya sangat terinspirasi sekali, termotivasi ketika tadi Prof juga menyampaikan pergunakanlah 3 waktu sebelum datang 3 masa. Kemudian yang terakhir tadi adalah fabi'ai ala irabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Ketika kita merasa bahwa kita itu kurang, sesungguhnya Allah lah yang maha besar. Demikian Prof ya. Iya. Ya, luar biasa Prof. Harus melihat ke bawah sama mendongak ke atas dua-duanya. Betul ya. Namun ini saya sangat setuju Prof. Tadi memang tugas dosen selain mengajar, menerbitkan buku, tapi kita juga harus membuat bahwa kita memang berkarya dan berdaya gitu ya Prof ya. Luar biasa tadi. Prof dapat salam dari Ibu atau Bapak Repinarsi Kasim. Salam dari Bangka. Prof. Oh iya. Kemudian dari Purna Aprianti, keren banget Prof materinya gitu kan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Prof, boleh satu pertanyaan? Boleh, silakan. Ya? Ini karena waktunya terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu, ada banyak sekali pertanyaan, namun mungkin satu aja yang ingin saya sampaikan karena Prof Mudrajat ada kepentingan juga yang tidak bisa ditinggalkan. Prof, bagaimana ini menumbuhkan minat baca kepada peserta didik atau guru pada zaman sekarang ini? Ini sangat sulit sekali, Prof. Mungkin Prof punya tips secara praktis atau mudah untuk menumbuhkan literasi atau rasa untuk membaca dan menulis. Jadi di garis bawah sini, selain untuk peserta didik, mahasiswa atau siswa, juga pada guru atau dosen. Nah, ini bagaimana, Prof? Mungkin tadi sama yang saya sampaikan ke Prof Erani. Bagaimana mungkin nih Prof Mudrajat itu waktunya sama dengan kita, 24 jam gitu ya. Tapi beliau itu kalau dari sisi karyanya itu luar biasa, padat, rapat, dan sangat berprestasi. Monggo Prof, boleh dijawab dengan waktu maksimal 1 atau 2 menit, silakan. Ya, jadi Pak Nurdin dan kawan-kawan tadi, bagaimana menambahkan minat baca. Kenapa tadi saya kutip Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Waktu itu Rasulullah kan kita tahu beliau itu illiterate, nggak bisa baca tulis. Tapi dipaksa oleh malaikat Jibril, bacalah, nggak bisa baca. Jadi kita ini akhirnya kita disuruh baca dan baca sampai paham. Tapi setelah paham tadi itu harus ditulis. Nah di usia dini itu kita harus tumbuhkan minat baca dulu. Sejak TK sampai dengan nanti SMA ya. Nah, mungkin pengalaman saya sederhana ini Pak Nurdin, saya mendidik anak-anak saya itu sederhana agar mereka menikmati membaca tadi. Saya bawa anak-anak saya sejak masih TK
tiap minggu itu ke toko buku atau Gramedia. Saya bebaskan beli buku atau komik atau apa saja asal dibaca. Nah, itu dia. Jadi awalnya mereka memilih komik gitu loh. Tapi lama-lama mulai novel, lama-lama mulai buku teks. Ketika kuliah ini buku teks, Pak, beliin buku teks dong. Nah, itu sudah mulai tadi. Ya, tapi saya juga tadi menumbuhkan minat baca itu anak-anak di usia dini itu pasti tertarik baca itu komik dulu, yang bergambar dulu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kemudian tadi menumbuhkan minat baca tadi, ya memang kalau Anda seorang pemula itu harus dipaksa. Dipaksanya gimana? Kalau Anda nulis disertasi, ini saya bilang sama teman-teman S3 bimbingan saya. Berapa jam Anda habis untuk nulis disertasi? 1 jam, wah nggak akan selesai. 5 tahun pun nggak akan selesai kamu nulis disertasi. Mosok cuma sejam per hari. Saya dulu nulis disertasi Pak Nurdin itu di Melbourne saya selesai dalam 3 tahun. Kenapa bisa selesai dalam tempo singkat? Karena saya minimal tuh 12 jam sehari. 12 jam sehari Pak, khusus untuk menulis maupun membaca dan riset tentang disertasi saya. Nah itu makanya tadi kalau kita fokus, kita paksa tadi, kita insya Allah bisa. Nah, jadi caranya adalah yang kedua ya tadi kita sisihkan karena Allah itu bersumpah atas nama waktu di 194 ayat di dalam Al-Quran dari wal fajr, dari waktu fajar, wad duha waktu duha, wal asr waktu asar, dan juga walaili waktu malam. Jadi kalau Pak Nurdin usianya sudah di atas 40 itu sudah asar. Kalau di atas 60 itu sudah maghrib. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah lebih 70 itu sudah isya. Kalau sudah 80 atau 90 itu sudah tahajud sebenarnya. Ya, sudah lewat itu bonus hidupnya sudah lewat. Maka harus tadi, siapkah kita apabila Allah itu mencabut roh kita? Jadi cara yang bisa kita lakukan, legacy kita itu apa sih? Kalau dosen ya tulisan, karya, artikel, buku. Jadi kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, dosen atau peneliti atau guru itu meninggalkan buku atau artikel. Itulah legacy kita. Jadi kalau di teori hierarki kebutuhan itu Pak Nurdin, itu kan paling rendah itu self esteem dulu, paling rendah itu kebutuhan pokok dulu. Memenuhi basic needs, sandang, pangan, papat. Kalau itu sudah terpenuhi, di atas itu adalah self esteem, aktualisasi diri. Jadi banyak orang, terutama mahasiswi, ibu-ibu itu sekolah S2, S3 itu agar tidak dilecehkan suaminya, tidak dilecehkan oleh mertuanya. Jadi ada kebutuhan self esteem, aktualisasi diri. Ya, mungkin termasuk Bu Kartika juga. Nah, yang di atas itu Pak Nurdin, dan Bapak Ibu sekalian, di atas dari teori Maslow tadi yang self esteem tadi itu tidak ada. Kalau saya yang di atas itu adalah legacy. Di atas itu adalah harus ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang lain setelah kita meninggal. Jadi saya tuh terinspirasi menjadi penulis itu gara-gara ada tetangga saya seorang penulis buku, seorang guru besar yang produktif menulis, dan ketika meninggal itu semua penulis buku itu menghibur istri guru besar tadi. Bu, meskipun Bapak sudah sedo, nanti semua royalti akan kita transfer kepada Ibu. Dan singkat kata kemudian si Bapak ini dengan si Ibu tadi, Ibu janda profesor tadi, singkatnya bisa membiayai hidupnya dan anak-anaknya sampai mereka minimal S1 itu dari royalti buku yang ditulis oleh sang profesor tadi. Nah, saya itu makdek gitu, makjelek begitu. Oh, hebat ini. Dari liang lahat bisa menghidupi keluarganya. Ya, jadi kalau Anda tadi seorang penulis itu insya Allah itu barokahnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena itu tabungan amal kita. Saya kira gitu Pak Nurdin. Matur nuwun, Prof. Banyak sekali wejangan dan juga inspirasi nih. Kayaknya nggak cukup kalau kita bikin workshop 3 hari. Wah, biasanya 2 hari 2 malam, Mbak. Kayaknya semangat Prof ya. Nanti mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Nah, biasanya kalau forum yang offline gitu ya, tatap muka langsung ini auranya itu bisa langsung dapat nih Prof ya. Feel-nya dapat ya Prof ya. Oke, baik Prof Mudrajat. Ini banyak sekali yang di chat ini yang menyimak nih, ada Pak Teguh Soeharto, ada
Ibu atau Bapak Kide Andana. Nah, ini beliau menyampaikan apresiasi praktis dan perlu dipraktekin nih ilmu Pak Prof gitu kan. Luar biasa. Kemudian dari Pemalang hadir gitu Pak Prof, dan banyak sekali sini yang menanyakan, namun mohon ada beberapa pertanyaan mungkin sama, boleh Pak? Boleh, hampir sama Prof. Nanti mungkin kita insya Allah akan mengadakan forum yang serupa seperti ini Prof. Kami mohon waktunya nanti untuk Prof. Mudrajat Kuncoro mengalokasikan waktu di kemudian hari apabila kita ada program yang sama, karena ini luar biasa ya. Kemarin sempat ngobrol juga, kalau 25 menit mungkin sangat singkat, namun ini akan sangat banyak membuka wawasan kita Prof. Mudrajat. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Mudrajat atas penyampaian materi. Semoga apa yang tadi disampaikan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan tentunya ini akan memberikan semangat bagi kami yang muda-muda ini, Prof. Mudrajat. Jadi Prof. Mudrajat seorang rektor, seorang yang aktif di banyak kesempatan, masih bisa menulis. Kami hanya bisa menonton gitu ya. Tapi hari ini mungkin kami berjanji Prof. Akan belajar, dan suatu ketika kita juga harus punya apa yang kita tinggalkan, yaitu legacy tadi yang Prof. Sampaikan. Sebagai penulis adalah hasil karya. Kita berkarya dan kita berdaya. Kalau kita punya jargon Prof, nyalakan masa depan. Itu jargon Indonesia. J, Prof. Mudrajat, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya mau izin live ya, Mas. J, matur nuwun, salam hormat bagi Sivitas Akademika Universitas Trilogi Jakarta, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat dan sukses untuk semua.